Assalamualaikum Mas, koran Mas. Waalaikumsalam. Oh iya, Koran Pak. ada berita hangat apa hari ini? Ini adalah majalah dari organisasi perhimpunan Indonesia di negara Belanda. Berita ini terbit sebuah majalah yang berjudul Indonesia Merdeka. Oh ya, terima kasih. Terima kasih Mas. Baiklah, saya pamit lanjutkan ke rumah-rumah yang lain Mas. Assalamualaikum. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam. Ini ada koran lagi hangat dari Belanda. Ini bagus sekali. Dari negeri Belanda saja mempunyai semangat yang besar terhadap persatuan Indonesia. Ini sangat bagus. Kita harus segera ada pergerakan menuju Indonesia merdeka. Ya, benar sekali. Kita yang ada di Indonesia harus ada pergerakan yang berarti. Indonesia harus bersatu, Indonesia harus merdeka. Bagaimana menurutmu kalau saya mengadakan pertemuan guna membahas ini demi kemajuan bersama? Sangat setuju sekali karena harus ada koordinasi organisasi pemuda yang ada di Indonesia ini. Baiklah, saya akan mengurus pertemuan kali ini. Pada 15 November 1925 diadakan pertemuan yang dihadiri oleh Jong Java, Jong Sumatera Bon, Jong Ambon, Jong Batak Bon, pelajar, mahasiswa, sekar, rukun, dan peminat perorangan untuk membentuk panitia Kongres Pemuda pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih semuanya yang sudah hadir di tempat kami. Kali ini saya mengumpulkan perwakilan setiap organisasi pemuda yang ada guna membahas tentang masa depan bangsa ini. Akhir-akhir ini saya membaca sebuah majalah dari Perhimpunan Indonesia di negeri Belanda yang sedang hangat dibicarakan. Di sana saya mempunyai tekad yang besar untuk mempersatukan pemuda-pemuda Indonesia yang nantinya bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang merdeka. Beberapa waktu yang lalu saya juga membaca majalah tersebut. Dalamnya menunjukkan bahwa ada pergerakan kesatuan yang harus menjadi motivasi kita juga. Kita harus ada perubahan untuk menjadikan bangsa ini lebih baik lagi. Benar sekali, persatuanlah yang akan menjadi senjata kita untuk melawan pemerintahan Hindia Belanda. Mereka tahu kelemahan kita adalah terpecah belahnya kita ke dalam kelompok-kelompok kecil yang lemah. Satu-satunya adalah persatuan yang akan membawa kekuatan yang besar bagi mereka. Setelah kita tahu bahwa persatuan adalah senjata, lantas bagaimana cara kita untuk mempersatukan pemuda bangsa Indonesia? Karena yang ada dalam pertemuan ini adalah organisasi-organisasi pemuda yang ada dan merupakan organisasi yang masih bersifat kedaerahan. Kita harus menyamakan visi dan misi guna mencapai cita-cita bersama. Menurut saya itu adalah langkah pertama yang harus kita lakukan. Saya sudah memikirkannya sebelum pertemuan ini. Langkah-langkah yang harus kita lakukan adalah pelaksanaan Kongres Pemuda yang di dalamnya kita akan membahas tentang persatuan pemuda yang didasari cita-cita bersama yang nantinya akan menjadi wadah organisasi kepemudaan. Saya sangat setuju tentang itu. Baiklah, mari kita bentuk panitia untuk mempersiapkan segala sesuatu terkait tentang Kongres Pemuda ini. Benar, kita harus membentuk panitia terlebih dahulu. Mari kita bentuk panitia ini. Panitia harus ada beberapa susunan: ketua panitia, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan pembantu panitia. Susunan panitia saya sesuaikan dengan peserta yang kali ini hadir. Itu usulan saya. Alangkah lebih baik jika ketua panitia adalah saudara Muhammad Tabrani, dikarenakan saudara Tabrani adalah orang pertama yang menggagas Kongres Sumpah Pemuda ini. Dengan dasar itu, dipastikan saudara Muhammad Tabrani mempunyai pemikiran yang lebih kuat tentang pelaksanaannya. Saya setuju. Saya usul saudara Sumarto menjadi wakil ketua panitia Kongres ini. Selain itu, saya juga siap menjadi pembantu panitia. Saya siap menjadi wakil ketua panitia. Lebih baik lagi jikalau saudara-saudara mengajukan diri untuk memperingatkan waktu. Iya, benar sekali.
Saya siap menjadi sekretaris. Saya siap menjadi bendahara. Tinggal saudara Bandi Johan, saudara Yantole, saudara Sarbini, saudara Alvin Antoan, dan Hamami otomatis masuk ke panitia pembantu. Alhamdulillah, terima kasih saudara-saudara yang sudah mempercayakan tanggung jawab ini kepada saya. Untuk panitia yang sudah terbentuk, saya mohon kerjasamanya. Semoga apa yang kita cita-citakan bersama segera tercapai. Amin. Baiklah, saya rasa untuk pertemuan kali ini saya akhiri sampai di sini saja. Untuk pertemuan selanjutnya kita koordinasikan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Selama berbulan-bulan mereka bekerja keras untuk suksesnya kongres yang mempunyai tujuan sangat mulia. Tujuan kongres adalah menggugah semangat kerjasama antar organisasi pemuda di tanah air untuk meletakkan dasar persatuan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita sudah sampai di titik ini. Dengan segala kerja keras saudara-saudara, kita dapat menyusun segala sesuatu tentang Kongres Pemuda. Hasil dari pertama kita rapat sampai dengan sekarang akan saya serahkan kepada saudara Tabrani selaku Ketua Panitia Kongres Pemuda untuk membacakannya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan penuh rasa syukur saya akan membacakan hasil kerja keras kita selama ini dalam menyusun kegiatan Kongres Pemuda yang pertama. Mohon untuk diperhatikan, jika ada salah penyampaian mohon untuk dikoreksi. Kongres Pemuda pertama akan dilaksanakan pada tanggal 30 April 1926 dan berakhir pada tanggal 2 Mei 1926. Acara pokok yang direncanakan dalam kongres nanti adalah ceramah. Mereka yang akan tampil sebagai pembicara masing-masing adalah Sumarto, Bandir Johan, Muhammad Yamin, Paul Pinotuan, Jakso Dipuro, dan Nona Stin Adam. Pokok-pokok materi yang akan diceramahkan adalah meliputi masalah persatuan bangsa Indonesia, kedudukan dan peranan wanita dalam masyarakat Indonesia, dan peranan agama dalam gerakan persatuan bangsa Indonesia. Itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada yang kurang dalam penyampaian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menambahkan, setiap ceramah diikuti dengan pandangan umum. Para peserta dapat memberikan tanggapan, ulasan, atau pertanyaan-pertanyaan. Terima kasih tambahnya. Baiklah, pertemuan kali ini saya akhiri sampai di sini. Semoga yang kita rencanakan dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Kelanjutan dari pertemuan itu adalah terselenggarakannya Kongres Pemuda pertama pada tahun 1926. Dalam kongres ini diusulkan untuk diadakan fusi atau peleburan dari banyaknya organisasi pemuda di tanah air untuk menyatukan visi. Untuk hadirin, izinkan saya menyampaikan rumusan saya, yaitu sebagai berikut. Pertama, kami dan putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Tiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Melayu. Saya setuju dengan rumusan Anda untuk bait pertama dan kedua. Namun bait ketiga saya tidak setuju, karena yang pertama dan kedua sudah menggunakan istilah Indonesia. Kenapa yang ketiga tidak digunakan istilah yang sama? Apa tidak sebaiknya bait ketiga itu berbunyi, ketiga,
kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ya, saya mendukung usulan Muhammad Tabrani. Lebih baik menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Saya masih keberatan atas usul perubahan itu. Saya tetap bertahan dengan usulan saya. Baiklah, pun rumusan masih belum bisa diterima. Kongres harus tetap ditutup sesuai dengan jadwal kegiatan yang sudah disusun. Walaupun begitu, saya sampaikan bahwa kongres pertama ini sungguh telah berhasil dan dapat menjadi titik tolak bagi kongres-kongres pemuda berikutnya pada tahun-tahun yang akan datang. Kongres Pemuda Indonesia pertama merupakan cetusan kebulatan tekad Angkatan Muda dalam merintis terwujudnya persatuan bangsa Indonesia. Tetaplah bersatu untuk menjadikan Indonesia merdeka. Sampai jumpa di kongres yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, merdeka, merdeka. Saya ingin sekali mengadakan Kongres Pemuda kedua untuk melanjutkan visi dari Kongres pertama yang belum tercapai. Apakah Anda sudah memikirkan ini sebelumnya? Sejak Kongres Pemuda pertama, saya sudah berpikir ini akan berlanjut. Jika dilihat dari terlaksananya Kongres Pemuda pertama, memang harus ada Kongres Pemuda kedua karena ada beberapa yang belum tercapai kesepakatan. Selain itu, untuk peserta yang datang juga belum memenuhi target. Ada beberapa yang harus kita perhatikan lagi sebagai evaluasi dari pelaksanaan Kongres Pemuda pertama. Pelaksanaan kongres pertama juga turut kita apresiasi karena pelaksanaannya sudah memberi dobrakan untuk persatuan Indonesia. Ya, benar sekali. Sebelum kita evaluasi, kita harus memberikan apresiasi yang sangat besar kepada Tabrani dan kawan-kawannya. Itu juga membuat saya untuk berhasrat melanjutkan kegiatan Kongres Pemuda kedua nanti. Baiklah, saya memohon bantuan pada kalian untuk memberikan ini lebih dalam supaya kita dapat melaksanakan secara maksimal dan mencapai tujuan bersama. Sebelum membentuk panitia, alangkah baik kita menghubungi terlebih dahulu kepada tokoh-tokoh yang mempunyai pengaruh. Menurutmu siapa yang sesuai? Sunaryo dan Sunarto, beliau adalah tokoh yang pernah bergabung dalam kongres pergerakan kebangsaan Indonesia di Belanda, lebih tepatnya Penghimpunan Indonesia. Baiklah, saya akan menghubungi Sumaryo dan Sumarto. Selain mereka berdua, saya juga akan menghubungi Sumarto yang pernah menjadi wakil ketua panitia dalam Kongres pertama. Sunaryo dan Sunarto menjadi penasihat hukum pada Kongres kedua kali ini. Selain beliau berdua dengan pengalaman, Sumarto pada Kongres pertama dapat memperjelas gambaran penyelenggaraan. Baiklah. Assalamualaikum Sumaryo. Ini saya Sukodo Joyo Puspito. Waalaikumsalam, Sukodo. Bagaimana kabar di Indonesia? Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita mendapatkan dokumen dan respon yang sangat baik dari kawan-kawan di Belanda. Alhamdulillah. Baiklah, besok saya ke tempat Sumarto untuk membahas akan hal ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan masuk. Bagaimana kabarnya? Silahkan duduk. Alhamdulillah semakin baik. Apa saudaraku? Sepertinya sangat penting. Yang ingin saya sampaikan, yang pertama, saya ingin menyampaikan bahwa saya dan teman-teman yang lainnya mempunyai hasrat untuk mengadakan kongres kedua. Dengan segala tekad saya, rasa ini sangat perlu untuk ditindaklanjuti. Kedua, terkait dengan kedatangan saya ke sini ingin memohon segala saran dan evaluasi dari pelaksanaan Kongres Pemuda pertama yang pada waktu itu Anda sebagai wakil ketua panitia. Sangat saya dukung hasrat teman-teman semua dan pasti saya dukung sepenuhnya.
Terima kasih. Ada beberapa yang perlu digarisbawahi. Sebelum pelaksanaan kongres pertama tahun 1926 kemarin, kita mengalami beberapa kendala dalam sebelum pelaksanaan kongres, yaitu terkait dengan menyebarkan undangan ke setiap organisasi pemuda yang secara langsung memengaruhi kehadiran mereka pada saat kongres pertama, yang pada saat itu hanya 100 peserta kongres. Jadi, jika kita bisa melakukan kongres yang kedua, kita harus menyebarkan undangan seluas-luasnya agar terdengar telinga semua pemuda yang ada. Baik, saya akan terima akan hal itu. Pada kongres pertama, ada beberapa yang belum sempat terselesaikan, seperti hal yang tentang argumentasi tentang rumusan yang pada saat itu disampaikan oleh Muhammad Yamin dan M. Tabren. Konsep rumusan itu adalah tentang bahasa Persatuan Melayu atau bahasa Indonesia. Jadi ini juga harus dipikirkan agar tercapai apa yang kita harapkan tujuan ini. Saya sarankan untuk menghubungi M. Yamin. Baik, akan saya hubungi Muhammad Yamin yang terlibat sebagai panitia perumus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, merdeka, merdeka. Alhamdulillah kita telah diberi kesempatan untuk berkumpul dalam Kongres Pemuda kedua ini dengan semangat pemuda. Saya ucapkan selamat datang di Gedung Persatuan Pemuda Katolik Jakarta. Sesuai dengan kedatangan para hadirin yang sangat berlimpah, izinkan saya untuk menyebutkan semua organisasi yang hadir pada Kongres Pemuda kedua ini. Telah hadir perwakilan dari Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia PPPI, Jong Jawa, Jong Sumatera, Jong Islam dan Pemuda Indonesia, Jong Sarabe, Jong Ambon, dan Pemuda Kaum Betawi. Terima kasih sudah mendeklarasikan perwakilan sebagai panitia Kongres Pemuda kedua ini sehingga terlaksana. Selain organisasi ini juga ada beberapa organisasi yang telah hadir dan juga menjadi salah satu faktor banyaknya berdirinya organisasi kepemudaan. Diantaranya adalah Budi Utomo, Sekar Rukun, Partai Syarikat Islam, dan Persatuan Antara Pandu Indonesia, serta pemerintah India. Belanda juga telah dalam pembukaan Kongres Pemuda kedua ini. Untuk selanjutnya saya serahkan Ketua Panitia Kongres Pemuda kedua ini, Saudara Suganda Jawa Puspito, untuk waktu dan tempat. Kak, dipersilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, merdeka, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, merdeka, merdeka. Terima kasih, saya sudah diberi kesempatan untuk menyampaikan beberapa hal yang perlu disampaikan. Sebelum saya menyampaikan hal tersebut, saya ucapkan terima kasih sudah mempercayakan kepada saya untuk menjadi Ketua Panitia Kongres Pemuda kedua ini. Terima kasih panitia yang sudah berusaha keras untuk mewujudkan Kongres Pemuda kedua ini. Dan terima kasih sebesar-besarnya para hadirin yang menunjukkan peningkatan yang sangat besar dari Kongres Pemuda pertama tahun 1926. Ini menunjukkan bahwa pemuda-pemudi di Indonesia peduli akan persatuan dan kesatuan yang senantiasa akan selalu kita bangun demi Indonesia merdeka. Pada Kongres Pemuda pertama tahun 1926 belum mencapai kata sepakat akan hal putusan rumusan. Maka dari itu tidak ada kata ragu, kita laksanakan Kongres Pemuda kedua ini dan kita akan mencapai tujuan bersama demi kesatuan dan persatuan Indonesia. Kongres Pemuda kedua ini dilaksanakan pada hari ini dan akan ditutup besok tanggal 28 Oktober 1928. Ada beberapa acara dalam kongres kali ini, yaitu yang pertama setelah acara pembukaan ini adalah ceramah tentang persatuan dan kebangsaan Indonesia yang disampaikan oleh Muhammad Yamin. Kedua, ceramah tentang pendidikan yang kebangsaan Indonesia oleh Nona Purnomo Wutlan
S. Mangunsakoro dan Ki Hajar Dewantoro. Ketiga, ceramah tentang pergerakan Pandu Indonesia oleh T. Ramelan. Dan 4, ceramah tentang pergerakan pemuda dan persatuan Indonesia oleh Sunario SH. Baiklah, itu adalah acara sebelum pada kegiatan inti menyampaikan hasil keputusan. Dengan menyampaikan ini untuk Kongres Pemuda kedua ini, dengan resmi saya buka. Merdeka, merdeka, merdeka. Merdeka, merdeka, merdeka. Setelah menyampaikan hasil rumusan, hadirin yang terhormat, perkenalkan Wakil Rudolf Supratman. Ia menciptakan sebuah lagu yang dipersembahkan kepada tanah air dan bangsa Indonesia. Terima kasih sudah diberi kesempatan untuk menyampaikan sebuah karya saya untuk tanah air dan bangsa Indonesia. Karya ini berjudul Indonesia Raya. Airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah yang mulia, tanah kita yang kaya. Di sanalah aku berdiri untuk selama-lamanya. Indonesia tanah pusaka, saka kita semuanya. Marilah kita mendoa Indonesia bahagia. Suburlah tanahnya, suburlah jiwanya, bangsanya, rakyatnya semuanya. Sadarlah hatinya, sadarlah budinya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih Saudara W.S. Supratman, lagu yang sangat indah dan nikmat. Sekali lagi beri tepuk tangan kepada beliau. Baiklah, hasil dari keputusan Kongres Pemuda kali ini telah disepakati oleh para pemuda Indonesia. Memutuskan pertama, kami putra putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kedua, kami putra putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra putri Indonesia menjunjung bangsa persatuan, bahasa Indonesia. Dengan diputuskan hasil dari kerapatan ini, maka diwajibkan untuk setiap berkumpul
lan perkumpulan di Indonesia untuk memakai saya kembali ke N'Djamena. Baiklah, sebelum kita akhiri Kongres Pemuda kedua ini, marilah kita mengucapkan Sumpah Pemuda bersama-sama. Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku bertumpah darah yang satu. Mengaku bertumpah darah yang satu. Tanah air Indonesia. Tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku berbangsa yang satu. Mengaku berbangsa yang satu. Bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Menjunjung bahasa persatuan. Menjunjung bahasa persatuan. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Tibalah akhirnya pada pembacaan hasil keputusan Kongres Pemuda yang kedua. Hari itu 28 Oktober 1928, seluruh organisasi pemuda melebur dalam satu wadah bernama Indonesia Muda. Hari itu 28 Oktober 1928, Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia Kong Java, Jong Sumatera Nenbon, Jong Batak Bon, Jong Slametan Bon, Jong Celebes, Jong Ambon, Sekarukun, dan pemuda kaum Betawi melebur menjadi satu Indonesia Muda dan tersatukan oleh satu ikrar bersama Sumpah Pemuda.